karena bagian daripada pemberontakan lingkungan di negeriku. Yang saya hormati bahwa para aparat yang melindungi kita, tapi SDM tidak, karena dia adalah bagian daripada pengrusakan lingkungan di negeriku. Sekali lagi saya tekankan, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang satu, Maluku itu adalah bagian daripada Indonesia. Tapi apa yang kalian berikan kepada kita orang Maluku, termasuk Kabupaten Serang bagian timur, Tanah Pati saat ini yang kita berdiri di sini? Harta kita dirampas, kekayaan alam kita diambil, dan kemudian terkaya oleh oligarki di negara. Apa yang kita dapat? Satu yang kita minta, kita tidak pernah datang di negara ini untuk minta merdeka, tapi kita minta dilindungi. Kita minta dilindungi dari segala hal, termasuk daerahku yang saat ini dirusak oleh oligarki. Lingkungan kita, negeri kita, biar dia miskin. Dari zaman nenek moyang saya kawal Presiden Soekarno ke Jakarta dalam rangka pembebasan teks proklamasi, sampai saat ini negeri itu tetap utuh. Negeri itu tetap utuh. Negeri, dengar. Sekali lagi saya mau bilang bahwa negeri itu utuh. Biarkan dia miskin, biarkan mereka tidak tahu berbahasa Indonesia, biarkan mereka tidak punya lampu PLN, biarkan mereka. Kita tidak minta pembangunan, tapi jangan makan, jangan rampas harta kita untuk mensejahterakan para penguasa di negeri ini, para pemangku kepentingan di negeri ini. Dengar, negeri Bapi itu negeri yang orang tidak tahu berbahasa Indonesia, tapi negeri itu yang orang tuanya datang kawal Presiden Soekarno untuk membaca teks proklamasi. Maka itu saya mau bilang bahwa kita Maluku tidak direbut oleh negara, tapi kita Maluku memerdekakan Republik Indonesia ini. Bapak polisi catat dan tolong buka dalam sejarah. Saya menghormati bapak polisi para aparat, tapi Menteri SDM, kau tolong catat, ketika Rp1.000, Rp2.000 dan lain-lain sebagainya, termasuk izin yang kau tanda tangani, di hari ini saya mau bilang bahwa kita lawan dengan intelektual tidak bisa, maka spiritual akan bertindak, dan itu kau akan mati dengan sendirinya. Sedap toh? Anies apa? Anies apa? Anies apa? Kita orang Maluku ini bagian daripada Indonesia, Pak. Yang tadi saya bilang bahwa kita tidak direbut oleh NKRI untuk merdeka, tapi kita orang Maluku memerdekakan Republik Indonesia, termasuk nenek saya kawal Presiden Soekarno untuk baca teks proklamasi, dan itu tidak dilihat oleh umum. Hari ini apa yang kalian bisa bikin kepada kita? Yang bisa adalah merampas harta kekayaan kita, yang bisa adalah merusak lingkungan kita, yang bisa negara berikan kepada kita adalah eksploitasi. Sekali lagi saya bilang, negeri itu biarkan dia miskin, biar nanti kami anak cucu yang membangun dengan jeripaya kami sendiri, tanpa negara pun tidak apa-apa. Biar dengan jeripaya tangan kami sendiri untuk membangun negeri kami. Masjid kita patungan, negara tidak pernah, tapi aturan di masjid negara intervensi. Apa itu? Itu pemimpin model apa? Hari ini Bapak Ibu saudara, kita cuma beberapa orang saja yang datang, tapi tidak pandai ruli kuasa Allah. Di sekeliling kita ini banyak orang. Tolong Menteri, tolong tanggapi apa yang saya bicarakan ini. Kalau kawan-kawan Serang bagian timur meneriakkan mese sebagai ajakan dan seruan perlawanan, maka kami Maluku Utara, OKU juga harus
melambung tinggi bersama Mese untuk mempertahankan harkat dan martabat daerah dan masyarakat kita. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Bang Fahri Hamzah yang kami cintai, semoga ada suara-suara yang bisa keluar dari Bang Fahri Hamzah untuk menyuarakan kepentingan orang-orang timur yang sudah dihargai oleh negara hari ini. Kami diperlakukan hanya menghormati sumber daya alam kami, tetapi orang-orangnya, kebijakan negara hari ini menempatkan kami seperti sampah, menempatkan kami seperti monyet-monyet yang menyimpan atas tanah kami sendiri. Kami menggugat negara hari ini. Semoga Bung Fahri Hamzah menjadikan ini sebagai catatan perjuangan, tidak hanya di parlemen kemarin, tetapi di hari-hari mendatang. Terima kasih kepada kawan-kawan Seram bagian timur yang telah mengundang kami dari Maluku Utara. Benar bahwa batin pada prinsipnya adalah kesatuan batin kita yang secara historis telah menyatu dalam relung perjuangan kita. Dulu Sri Sultan Paduka Mahapuan Sultan Saidi Jihad Syarifuddin Amiruddin Kalcu Peperangan telah memberikan satu catatan sejarah bahwa ada kesatuan perjuangan. Orang-orang timur harus bersolidaritas untuk mempertahankan tanah airnya. Dan hari ini barangkali negara masih menganggapnya adalah sebuah catatan saja. Tetapi ingat, perlawanan di masa silam adalah satu bacaan, adalah spirit tersendiri yang setiap saat menjadi renungan kami. Bahwa penjajahan gaya baru yang hari ini hadir lebih kejam daripada penjajah Belanda, lebih kejam daripada Portugis, di mana penjajahan telah dilegitimasi hadir di tengah kemerdekaan yang sama kita rebut dengan air mata darah perjuangan kita. Kami menggugat negara cara memperlakukan masyarakat Bati, memperlakukan cara masyarakat adat Seram bagian timur, memperlakukan cara negara memperlakukan masyarakat Maluku Utara pada umumnya, kawasan timur pada umumnya, seluruh rakyat pada umumnya. Benar, hari ini kami hanya beberapa orang pilihan orang yang hadir di sini untuk menyuarakan suara ini. Tetapi ingat, kami berbicara di hadapan seluruh rakyat Indonesia, kami berbicara di hadapan seluruh dunia, bahwa kami sedang mempertahankan ekosistem dunia dan jantung salah satunya berada di Gunung Bati yang hari ini oleh Kementerian SDM tega-teganya mau menyerahkan kepada korporasi, menyerahkan kepada pihak investor untuk ditambang. Bukankah ini adalah konsolidasi pembunuhan kepada rakyat Bati? Bukankah ini adalah konsolidasi pembunuhan kepada rakyat Indonesia? Negara terlalu naif memberikan tafsir tunggal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Rakyat Bati, masyarakat Bati tidak butuh tambang pada dasarnya. Cara negara dalam memperlakukan kebutuhan ekonomi rakyat hari ini, terutama dalam sektor pembangunan ini, terlalu mengalihkan pembangunan ekonomi nasional dan mengabaikan eksistensi masyarakat adat Bati yang hari ini dengan tegas menolak kehadiran daripada PT Balem Energi ini. Oleh karena itu hari ini kami mendesak kepada negara, kami berbicara mendesak kepada negara segera mencabut izin PT Balem Energi ini. Kalau masih meyakini negara ini adalah negara hukum, maka gunakanlah hukum untuk mencabut izin yang sudah diberikan kepada PT Balem Energi. Terkesan populis, barangkali kemarin negara telah mencabut 20 lebih izin usaha pertambangan yang dianggap menelantarkan izinnya. Tetapi bukankah negara hanya secara populis memperlihatkan konsistensinya di tengah pertarungan korporasi? Kami menduga kuat pencabutan itu juga dibalik harus memberikan ruang-ruang investasi kepada korporasi besar. Salah satunya terbukti dengan Balem Energi yang meski hari ini telah menuai protes, menuai penolakan dari masyarakat, tetapi negara tidak punya kajian untuk melakukan pencabutan izin. Negara hanya berpikir bagaimana ekonominya dan benefit ekonominya, tetapi mengabaikan dampak-dampak lingkungan dan terganggunya ekosistem masyarakat, ekosistem lingkungan yang akan terganggu bila penambangan migas di Gunung Bati ini dilakukan. Gunung Bati ini harusnya negara tidak hanya melihatnya sebagai gunung yang dalamnya ada emas, ada minyak, ada sumber-sumber mineral dan batu bara dan seterusnya. Tetapi harus melihat di dalamnya adalah satu tradisi
karena dia sudah menjadi harga diri daripada masyarakat Batu, maka hari ini memberikan izin kepada Badan Energi sama halnya dengan menginjak-injak masyarakat Batu, membunuh masyarakat Batu itu sendiri. Kami mau ingatkan ketika dulu Nelson Mandela ketika dalam ketika perjuangan perlawanan apartheid, ada pepatah jenaka yang terus menggumam di sana bahwa Anda boleh berjalan di atas tanah Afrika, tetapi jangan sekali-kali berjalan di atas kepala orang Afrika. Saya kali ini meminjam pepatah ini bahwa Anda boleh berjalan di atas tanah Batu, tanah Seram bagian timur, tetapi jangan sekali-kali berjalan di atas kepala orang-orang Batu. Kami bersumpah bahwa Anda telah berjalan di atas kesombongan, kebijakan, dan suatu kelak nanti hanya maut Tuhan yang akan memperhitungkan pelajaran kepada Anda semua yang tidak memiliki penghargaan terhadap masyarakat Batu hari ini mempertahankan wilayah adatnya. Saudara-saudaraku sebangsa sepenaur, abang-abang kepolisian yang sungguh kami hormati, yang selalu eksis untuk mengawal agenda atau demonstrasi kami di siang hari ini. Namun hari ini kita berbicara persoalan adat, maka kita berbicara persoalan hukum adat, kawan-kawan, yang dimana hukum adat itu sendiri atau hak-hak masyarakat adat itu sendiri dilindungi oleh institusi atau undang-undang 1945. Sepakat kawan-kawan. Maka ini yang perlu kita sampaikan kepada Maha Besar Insinyur Joko Widodo yang lebih besar dari yang Maha Kuasa itu sendiri, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Yang punya kebijakan di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada gubernur dan seluruh kepala daerah untuk melakukan atau mengeluarkan perda adat itu sendiri. Sepakat tidak, kawan-kawan? Karena kenapa, kawan-kawan? Ketika perda adat dibentuk, maka hak-hak masyarakat adat secara langsung dilindungi, kawan-kawan. Itu yang perlu kita tegaskan. Kenapa pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan perda adat? Karena mereka takut ketika ada perda adat, maka mereka melakukan sesuatu bertentangan dengan perda adat itu, kawan-kawan. Melakukan pengerebetan lahan. Kawan-kawan, coba percek undang-undang mana yang menyiapkan atau membenarkan suatu PT yang masuk tanpa izin. Sepakat tidak, kawan-kawan? Itu yang kami sampaikan, bahwa hari ini kami perwakilan dari masyarakat adat Maluku, bagian daripada representasi masyarakat Batu, hari ini mengutuk keras PT dalam itu sendiri, bahwa saya PT ini tidak tahu kepada rakyat. Dia masuk buat pertemuan dengan seluruh kepala dusun maupun tokoh-tokoh adat yang ada, tetapi tidak menjelaskan dampak daripada PT itu sendiri, kawan-kawan. Ini menjadi salah satu sistem atau menjadi salah satu pemberdayaan kepada masyarakat. Betul tidak, kawan-kawan? Maka saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa ketika apa yang kita sampaikan untuk kita kawal hari ini tidak mampu digubris oleh instansi-instansi yang punya kebijakan, maka kita akan pastikan melakukan konsolidasi nasional. Untuk apa, kawan-kawan? Untuk melakukan gerakan yang lebih masif. Itu yang perlu kita tegaskan. Adat Batu adalah negeri yang dihormati para leluhur, kawan-kawan, sampai kepada kita generasi sampai hari ini. Kita tegaskan sekali lagi kepada Presiden Joko Widodo atau kepada pemerintah Republik Indonesia agar bagaimana supaya menegaskan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Kementerian SDM dan kementerian-kementerian terkait, agar segera mencabut izin PT Badan Energi dan PT BGP dari tanah air Batu, kawan-kawan. Kalau tidak, maka aksi ini akan terus beruntung. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai selesai, kawan-kawan. Perjuangan hari ini, perjuangan kawan-kawan hari ini perlu ketahui bahwa menjadi catatan sejarah bagi kita, kawan-kawan. Hari ini kita berada di sini, itu akan menjadi catatan sejarah bahwa kita membuktikan kepada negara bahwa kita masyarakat Batu memperjuangkan hak-hak masyarakat Batu, kawan-kawan. Di negara segera hentikan perizinan, hentikan segala yang menyangkut dengan eksploitasi Kabupaten Seram bagian timur, khususnya Gunung Bati. Segera. Wallahi taufiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua
Baik, terima kasih. Kami dari Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara Jabodetabek hari ini bersolidaritas dalam gerakan Sekbati. Kami mendesak kepada negara melalui Kementerian Sumber Daya dan Energi Mineral untuk mencabut izin perusahaan dari PT Palem Energi dan PT BGP yang hari ini telah menuai penolakan masif dari masyarakat setempat. Dan hari ini secara setempat ada gerakan di Serang bagian timur dan ada gerakan di Kementerian SDM juga kepada Istana Negara. Karena itu kami meminta kepada negara, terutama dalam hal saudara Presiden Republik Indonesia, untuk menunjukkan konsistensinya di dalam komitmen keindonesiaan kita, bahwa perlakuan terhadap rakyat Indonesia Timur yang hari ini melalui gerakan simpati ini Seram bagian timur adalah satu catatan, satu fakta bahwa perlakuan negara terhadap masyarakat Seram bagian timur adalah satu kesalahan dan kekeliruan. Karena itu kami meminta kepada saudara Presiden untuk menginstruksikan kepada Kementerian SDM dan menginstruksikan kepada saudara Gubernur Maluku dan saudara Bupati Seram bagian timur untuk segera mencabut izin PT Palem Energi ini dan meminta kepada negara, meminta kepada saudara-saudara yang ada di Senayan, wakil-wakil rakyat, terutama Dapil Maluku, Maluku Utara dan seluruh wakil rakyat yang ada di Senayan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat sebagai alas hukum masyarakat adat hari ini yang terus dikriminalisasi oleh negara. Terima kasih.